Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema mengharapkan pengenapan janji Tuhan. Mengharapkan pengenapan janji Tuhan. Seringkali saudara kita curiga kepada Tuhan, kita tidak sabar menantikan akan pengenapan janji Tuhan. Sehingga dalam hati kita timbul pertanyaan, mengapa janji Tuhan juga belum tergenapi dalam hidupku? Padahal sudah sebegitu lamanya saya menantikan, saya menunggu-nunggu janji Tuhan itu. Mengapa janji ini belum tergenapi dalam kehidupanku? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tak semua orang percaya menyadari bahwa antara janji sampai kepada kegenapannya membutuhkan waktu. Dan Tuhan memakai waktu untuk memproses kita agar kita semakin dewasa, ya, mengajar kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119, ya, Mazmur 119 ayatnya yang ke-81 sampai 82 katakan begini saudara, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur ini juga saudara mempertanyakan, ya, mempertanyakan kenapa janji Tuhan juga belum tergenapi dalam kehidupanku. Sehingga pemazmur ini sampai mengatakan begini saudara, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Artinya pemazmur ini menantikan janji Tuhan, menantikan pengenapan janji Tuhan tergenapi dalam kehidupannya. Pemazmur ini merindukan Tuhan dan janjinya itu saudara tergenapi dalam kehidupannya, ya. Tentunya janji Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Makanya pemazmur katakan, habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu, aku berharap kepada firman-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara ingin melihat janji Tuhan, itu ada di dalam firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan merupakan perkataan Tuhan sendiri. Karena kita katakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Sehingga pemazmur ini, ya, menanti pengenapan akan janji firman Tuhan tergenapi dalam kehidupannya saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, orang percaya kepada Tuhan tak seharusnya ragu dan bimbang terhadap apa yang Tuhan telah janjikan di dalam firman-Nya. Karena janji Tuhan adalah janji ya dan amin, ya, tidak ada keraguan harusnya dalam diri kita orang yang percaya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji pasti Dia pasti akan mengenapinya saudaraku. Sebab Tuhan itu bukan manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan kalau Tuhan sudah berfirman tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Tuhan kalau sudah berfirman, pasti firman Tuhan itu akan ditepati saudaraku. Karena Alkitab katakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22 bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, tidak pernah berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu pasti iya dan amin. Apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan itu pasti tergenapi dalam kehidupan kita saudaraku, ya. Namun seringkali kita ragu terhadap apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kita. Dan ini masalahnya saudaraku. Ada kebimbangan, ada keraguan dalam kehidupan kita dalam menantikan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, ya. Harusnya kita nggak perlu ragu saudaraku, ya. Harusnya kita memperhatikan apa yang Tuhan sudah katakan, apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana sikap kita dalam mengharapkan pengenapan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Karena dalam menanti janji Tuhan itu ada waktu, dan tentunya Tuhan membuat indah pada waktunya.
Ya, janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita itu tepat sesuai dengan waktu Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita dalam mengharapkan kegenapan janji Tuhan itu? Yang pertama saudara, kita harus pegang teguh janji Tuhan itu. Pegang teguh janji Tuhan itu. Kalau kita tahu bahwa yang berjanji itu Tuhan, bukan manusia, maka tidak ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi. Ya, misalnya, benarkah mukjizat Tuhan masih ada? Sungguhkah penyakitku bisa disembuhkan? Dapatkah ekonomi keluargaku bisa dipulihkan? Ya, harusnya ini nggak ada pertanyaan dalam diri kita. Nggak perlu dipertanyakan saudaraku. Karena apa? Karena kita pegang teguh janji Tuhan. Kita percaya penuh terhadap janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah berbuat dusta dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya harusnya tidak ada dalam kehidupan kita orang percaya saudaraku. Benarkah mukjizat Tuhan masih ada? Ya. Sungguhkah penyakitku bisa sembuh? Dapatkah ekonomi keluargaku bisa dipulihkan? Jawabannya bisa semua. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya. Seharusnya pertanyaan kita itu tidak seperti itu saudaraku. Pertanyaan kita harusnya begini, apakah yang perlu berubah dari hidupku? Ini harusnya yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Apa yang perlu berubah dari dalam hidupku? Ya. Sudahkah hidupku berkenan kepada Tuhan? Ya, ini harusnya menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah memberontak saat kita diproses Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, biarlah setiap kita benar-benar saudaraku memegang teguh janji Tuhan itu. Jangan banyak tanya, percaya saja. Karena dia bukan manusia, dia bukan anak manusia, sehingga dia berjanji ya tidak menempati. Kalau Tuhan sudah berjanji, pasti Tuhan akan menempati janjinya saudaraku. Untuk itu mari pegang erat, pegang teguh janji Tuhan ya di dalam firman-Nya. Jadi yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita melakukan bagian kita. Kita taat saja melakukan kehendak Tuhan. Kita taat saja melakukan bagian kita ya, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan. Hidup seturut rencana dan kehendak Tuhan, hidup seturut firman Tuhan, dan pegang teguh janji Tuhan itu, maka Tuhan akan menyatakan anugerahnya ya, Tuhan akan mengenapi janjinya kepada setiap kita yang memegang teguh janji Tuhan itu saudaraku. Jadi ini yang pertama yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita bersikap dalam mengharapkan pengenapan akan janji Tuhan itu, yaitu pegang teguh janji Tuhan. Lalu yang kedua saudara, jangan terpengaruh oleh situasi kondisi yang terjadi sekitar kita. Setelah kita tahu ada janji Tuhan, maka kita harus berfokus ya pada janji Tuhan itu, bukan pada situasi dan kondisi yang ada. Mungkin situasi kondisi yang ada dalam kehidupan kita, ya kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang menghadapi kesulitan hidup, ya kita sedang menghadapi sakit penyakit dan sebagainya. Namun ingat saudaraku, jangan terpengaruh dengan semuanya itu. Tetap fokus kepada janji Tuhan, bahwa janji Tuhan pasti tergenapi dalam kehidupan kita. Ya, sekalipun hari-hari yang kita jalani tampak berat, ada masalah dan kesulitan, tapi jika arah pandang kita senantiasa tertuju kepada Tuhan dan janjinya, kita tak akan lemah dan putus asa saudara. Ingatlah bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita, dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Oleh karena itu belajarlah untuk tetap bersyukur, dan semakin kita bersyukur, semakin kita memperoleh kekuatan untuk menantikan janji Tuhan saudara. Tentunya tergenapi dalam kehidupan kita, karena janji Tuhan itu janji yang sangat teruji dan murni ya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya, jangan lemah dan putus asa ya dalam mengharapkan pengenapan janji Tuhan. Tuhan pasti membuat indah pada waktunya saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang perlu kita lakukan dalam kita
mengharapkan pengenapan akan janji Tuhan, saya sudah sampaikan dua hal. Pegang teguh janji Tuhan itu, saudaraku. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti janji itu akan tergenapi dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, jangan terpengaruh oleh situasi, kondisi yang saat ini saudara hadapi, saudara alami. Ya, jangan terpengaruh oleh situasi, kondisi yang saat ini saudara hadapi, saudara alami. Tetap fokus terhadap apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Fokus pada janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupanmu. Maka saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami mukjizat Tuhan dalam kehidupanmu. Seringkali ya, manusia tidak mengalami akan pengenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Karena apa? Karena ada kebimbangan dalam dirinya, ada keraguan dalam dirinya, ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang negatif dalam dirinya. Dan pertanyaan itu adalah meragukan akan Tuhan dalam kehidupannya. Ya, sehingga hal itu membuat janji Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupannya. Dan yang kedua tadi, saudara, fokuslah terhadap janji Tuhan. Jangan terpengaruh oleh situasi kondisi yang saat ini terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau sedang sakit, engkau sedang merasakan bagaimana sakitnya tubuhmu. Namun ingat, kalau kita memegang janji Tuhan, dan firman Tuhan katakan oleh bilur-bilur Yesus, engkau dijadikan sembuh. Dan engkau tidak terpengaruh oleh situasi kondisi tubuhmu, namun engkau pegang janji Tuhan, maka Tuhan berkuasa menyembuhkan engkau dari sakit penyakit yang engkau alami. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masa ekonomi keuangan, ingat, Dia Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anaknya. Karena Dia Yehova Jireh, Tuhan yang mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, saudara. Pegang janji Tuhan, fokus kepada Tuhan, maka saudara akan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya, kalau saat ini engkau sedang menghadapi kesulitan hidup, yang engkau sedang letih lesu dan beban berat, Tuhan berjanji kepada kita. Tuhan katakan, marilah kamu semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam kekristenan itu hidup yang indah. Walaupun ada masalah, ada pergumulan, hidup kekristenan, kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, walaupun ada kesulitan, ada masalah pergumulan, maka kita tetap mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita, saudaraku. Asal kita tetap hidup seturut kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Pegang firman Tuhan, maka segala sesuatu pasti Tuhan jadikan baik, ya. Karena Dia membuat semuanya baik, ya. Dia membuat semuanya baik. Tidak ada sesuatu yang tidak baik dalam diri Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua baik. Semua baik. Ya, kadang orang curiga kepada Tuhan pada saat menghadapi masalah, pergumulan, situasi sulit apapun, ya, sehingga tidak mengalami kegenapan janji Tuhan dalam kehidupannya. Ingat, dari awal Tuhan ciptakan segala sesuatu itu baik. Sesuatu yang tidak baik mulai masuk karena manusia jatuh dalam dosa. Namun ingat saudara, kalau kita merindukan janji Tuhan, pengenapan terjadi dalam kehidupan kita, agar Tuhan menyelamatkan hidup kita, maka hal itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Ya, untuk itu nantikan janji Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi Tuhan membuat segala sesuatu semuanya baik. Tidak ada sesuatu yang tidak baik dari Tuhan. Makanya kalau kita membaca dalam satu pasal, ada kitab Mazmur katakan bahwa Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi artinya saudaraku, tidak ada sesuatu yang tidak baik dalam diri Tuhan. Kalau saat ini saudara mengalami sesuatu yang tidak baik atau kurang baik dalam kehidupanmu, itu semua seizin Tuhan. Saudara tetap pegang janji Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara diingatkan bahwa sesuatu yang tidak baik itu berasal bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan semuanya baik. Tidak ada sesuatu yang tidak baik dari Tuhan.
Karena dari semula Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik adanya, saudara. Jadi kalau saat ini saudara sedang bergumul menghadapi situasi, kondisi yang tidak baik dalam kehidupanmu, mari datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat segala sesuatu baik adanya. Saudara akan ditolong Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan setiap kami, untuk kami terus menantikan pengenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan janji-Mu adalah janji yang murni ya Tuhan. Janji-Mu teruji ya Tuhan. Dan Engkau tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang lemah imannya Tuhan kuatkan. Kalau saat ini sedang mengharapkan pertolongan dari Tuhan, Engkau berikan pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua pagi ini. Limpahi dengan kasih-Mu, anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah Yesus. Berkat-Mu tercurah atas kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Tuhan, permata hati Tuhan, arahkan hati-Mu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tangga-Mu, Tuhan Yesus memberkati kesehatan-Mu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan Yesus memberkati studi-Mu, Tuhan Yesus memberkati pelayanan-Mu. Bila apa yang Kau rencanakan, Kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan-Mu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, besok hingga Yesus menjemput kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.